Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana ciri-ciri hewan jelmaan jin seperti ular dan lain-lainnya? Dan apa yang baiknya kita baca agar tidak terkena dampak negatif ketika membunuh mereka, katanya Ustaz. Ya, apa ciri-ciri binatang dari jelmaan jin gitu ya, cara membedakan. Kita sebagai manusia biasa memang tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui perbedaan ini binatang dari jelmaan jin ataukah binatang murni yang ada di alam kita. Karena juga jin ada yang berupa seperti binatang ya di alam sana, dia itu ada yang bersayap, ada yang ular ya, anjing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga tidak diberitahu ciri-cirinya ataupun fisiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang jelas mungkin anjing ataupun ular di alam jin itu ada perbedaan dengan ular atau anjing yang ada di dunia kita gitu. Ya, sehingga beberapa kejadian-kejadian atau sikap-sikap yang Nabi ajarkan kepada kita, di antaranya ada ular yang masuk ke rumah kita, maka Nabi memerintahkan untuk jangan membunuh dulu ya, tetapi kita usir dulu sampai 3 kali. Jika ularnya ini tidak beranjak pergi, berarti ini boleh kita bunuh, bukan jelmaan jin ya. Tetapi jika ularnya ini pergi ya, kita usir, dia pergi, kemungkinan itu jin muslim. Kemungkinan itu jin muslim. Dalam hadis ya yang pernah juga kita utarakan. Tetapi kita sebagai muslim, ketika ada binatang-binatang yang mencurigakan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu penting. Dan yang lebih penting lagi, kita untuk senantiasa setiap hari itu membaca ta'awud, berlindung, membaca zikir-zikir pelindungan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang telah dirangkum oleh guru-guru kita yang soleh. Itu ya. Kemudian juga memang Nabi sering menyebutkan juga dalam beberapa hadis anjing hitam ya, ciri-ciri jin yang menyerupai anjing, kadang dia lebih sering menyerupai anjing yang berwarna hitam. Dalam beberapa hadis disebutkan seperti itu. Dan juga cicak ya, karena cicak ini juga pernah dia ikut andil di dalam memberikan khabar kepada kaum kafir Quraisy ketika Nabi hijrah atau bersembunyi. Sehingga jin ini bisa potensi atau bisa dimasuki oleh jin ke dalam tubuh si cicak ini ya, sehingga rata-rata kebanyakan cicak ini digunakan untuk mata-mata dukun ya, mata-mata untuk korban sihir begitu, yang sering secara pengalaman begitu. Nah, itu sekilas daripada tentang pertanyaan yang tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, berkaitan dengan hewan yang tadi Ustaz, yang keluar seperti itu Ustaz, ketika ada satu rumah misalnya Ustaz ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian bermunculan hewan-hewan yang mana awalnya tidak ada, kemudian ada. Apa itu termasuk hewan jelmaan atau gimana Ustaz? Iya. Kalau memang kita yakin di rumah ini bersih, di rumah ini nggak ada binatang-binatang misal seperti kalajengking, karena steril tempatnya, jauh dari kebun ataupun sawah, dan nggak ada lubang-lubang misalnya itu. Tetapi pernah kejadian di rumah itu, dia tiba-tiba ketika dia membaca Quran Al-Baqarah misalnya, ataupun membaca Wirid Sakron, Wirid Latif ya, atau Mbak Surat dan sebagainya, ada binatang yang mencurigakan. Dan terjadi bukan sekali, tapi berkali-kali, kalajengking. Kemudian apalagi
kelabang dan lain sebagainya, maka ini kemungkinan itu adalah gangguan, dan itu bermakna serangan ya, bermakna serangan. Pernah itu Al-Fakir sendiri kejadian di Jakarta, ada seorang yang bermasalah, dia indikasikan ada gangguan khodam, jin khodam. Lalu oleh teman-teman dipaksa untuk mijat saya. Ketika mijat saya, tiba-tiba dari tangannya keluar kelabang. Padahal ini di dalam musola, di tengah-tengah juga keluar kelabang. Astagfirullahaladzim, kita kaget semuanya. Dan semua melihat itu dari tangannya, nggak mungkin dari tubuh saya kan? Iya. Dari tangannya dia pun sempat bereaksi mual, mau muntah. Nah, itu sekitar jam 21 ya, jam 9 malam. Tiba-tiba dapat setengah jam, istri Al-Fakir nelpon dia waktu sholat Isya, kok ada yang bergerak-gerak di sajadah. Ketika dibuka ternyata kelabang. Dan saya tanya waktunya jam berapa, terjadi pas di waktu kejadian di musola yang waktu saya dipijat keluar kelabang, dan di istri juga keluar kelabang. Masya Allah, ini kejadian wallah alam ya, bisa kebetulan atau mungkin juga serangan-serangan yang ini secara gaib oleh Al-Fakir dan sebagainya. Ini perlu kita renungi dan kita waspadai ya, bahwa selain makhluk yang nyata ini juga ada makhluk yang gaib, dan di gaib ini kita tidak tahu seperti apa. Bahkan banyak gangguan-gangguan yang terjadi juga secara gaib. Bahkan Nabi SAW, aksar ma yamutu ba'di ba'da qada'illahi wa qadarih bil ain. Kebanyakan umatku nanti meninggal dunia setelah aku adalah karena penyebab penyakit ain. Nabi aksar ma yamut. Nabi menyebutkan di situ kebanyakan umatku meninggal dunia. Artinya sekian persentase daripada penyakit-penyakit yang menyebabkan orang itu meninggal bisa dikatakan ini penyakit ain, karena Nabi menyatakan sendiri aksar ma yamutu ba'di ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain ya. Kalau kita persentasikan umat meninggal dunia penyakitnya ini lebih banyak karena penyakit ain ya, kemudian penyakit sihir atau penyakit jin dan sebagainya, dan juga baru mungkin penyakit medis begitu. Wallahu a'lam. Nah, oke. Masya Allah. Baik, permisalan Pak TV.